Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya Allah memanggil kita dan menghadirkan kita untuk memberikan anugerah dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Waradu ala nahril hayati fakulluhum syaribu fakam fi rakbi min mutadalli'i hasyal karim yarudduhum atsya wa qad waradu wa aslul judi min dzal manba'i. Kita datang dari tempat yang jauh, datang ke tempat ini yang merupakan majlis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telaga bagi orang-orang yang dahaga untuk meraih anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang datang insyaallah meminum dari telaga tersebut dan menjadi subur hatinya yang menumbuhkan keimanan, ketakwaan, istiqamah di jalan Allah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Allah yang Maha Dermawan mengembalikan orang yang datang mencarinya dalam keadaan kecewa dan tangan hampa. Disebutkan bahwasanya innallaha hayyun karim. Allah taala Maha Pemalu, Maha Dermawan, dan Allah malu mengembalikan tangan yang ditengadahkan kepadanya dalam keadaan hampa. Enggak mungkin, pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu akramul akramin. Allah taala yang Maha Dermawan, Allah taala yang Maha Pemberi, yang apabila memberi tanpa peduli. Apabila Allah mengampuni tanpa peduli. Apabila Allah taala menolong membantu tanpa peduli. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Allah ta'ala memberi kepada yang taat, bahkan yang maksiat dikasih oleh Allah ta'ala, kepada yang beruntung ataupun yang sial. Maka bagaimana halnya umat Nabi Muhammad yang berkumpul untuk mengenal dan dekat kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah Allah tidak akan mengecewakan kita semuanya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya di zaman yang semacam ini, sebagaimana disebutkan, adalah zaman yang gelap gulita, zaman yang kelam, yang langka untuk menemukan teman duduk ataupun majelis suci yang membersihkan hati. Sulit menemukan teman duduk yang membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salaf yang terdahulu, mereka semangat mereka di dalam mencari ridha-Nya Allah, mencari anugerahnya Allah, mencari kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai dikatakan bahwasanya kalau dulu para aulia, mereka orang-orang yang mencari kedudukan di sisi Allah, mereka mengantri menunggu giliran. Akan tetapi di zaman yang semacam ini, kursi-kursi tersebut menanti siapa yang siap untuk mengambilnya, siapa yang siap untuk duduk di singgasananya. Akan tetapi manusia sibuk dengan kursi yang lain, sibuk dengan singgasana yang lain, hingga fikiran mereka sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alul Haddad bahwasanya ma inna hadzal dahr qad dhalla ahluhu humumuhum fi ladzatil farji wal akli wa fi jam'i malin khawfa faqrin wa asbahu wa qad labisu gumsan minal jubni wal bukhli. Orang-orang zaman sekarang, fikiran mereka, semangat mereka adalah di dalam perut mereka dan kemaluan. Hanya mikirkan bagaimana memuaskan perut, memuaskan syahwat kemaluannya, dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena takut miskin, karena takut melarat, karena takut kehilangan apa yang dia punya, takut kehilangan dunia yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, tapi nggak takut kehilangan ridha-Nya Allah, nggak takut kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana para sahabat mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kul musibatin dunak jalal, segala musibah asalkan engkau tetap ada hubunganku dengan engkau baik-baik saja, maka musibah apapun sebesar apapun itu kecil selama kita masih tetap terhubung, masih tetap dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para pecinta dalam munajatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, idza kunta fi kulli halin ma'i fa'an hamli zadi ana fi ghina. Apabila dalam setiap keadaan engkau senantiasa bersamaku, maka saya enggak perlu repot-repot memikul bekal saya. Kenapa? Saya bersama VIP.
bersama orang yang udah terjamin, bersama Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah kebersamaan bersama mereka adalah segalanya. Dan inilah yang dicari oleh para sahabat Rasulullah, yang dicari oleh para aulia was salihin. Yaqul al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam doa dan munajatnya kepada Allah Ta'ala, hajatan fin nafs ya Rabb faqdhiha ya khair qadhi. Hajat di dalam diriku, di dalam hatiku, ya Rabb, maka kabulkanlah hajat tersebut. Maka para kaum arifin bertanya-tanya, apa hajatnya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad? Apa hajat beliau? Itu dijawab oleh para ulama, hajat beliau adalah sebagaimana diisyaratkan oleh beliau di dalam qasidah yang lain, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyab maudhi'i. Ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang aku kasihi di surgamu Firdaus, sebaik-baiknya tempat. Itu di surga Firdaus tersebut, itu difirmankan oleh Allah Ta'ala, lakum antahyun fiha wa la tamutun abada. Kalian hidup di dalamnya enggak akan mati selama-lamanya, bergembira di dalamnya enggak akan sumpek dan stres selama-lamanya, muda seterusnya enggak bakalan tua selama-lamanya. Kerajaan duniawi enggak bisa memberikan ini kepada kita. Harta, tahta, negara barat, timur, adidaya enggak bisa memberikan ini kepada kita sekalian. Sampai disebutkan kalian akan sehat di dalamnya, walan tasgamu fiha abada, sehat selamanya, enggak pernah sakit selama-lamanya. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan tersebut di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu, cari apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, kita menang, kita berjaya. Sebagaimana salah seorang sahabat Rasul di dalam jihad dan perjuangannya, saat ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia setia kepada Nabi Muhammad hingga di dalam perjuangannya tahu-tahu dia ditombak. Waktu lagi berperang ditombak dari belakang, menembus ke bagian depan, hingga saat tombak itu dicabut, itu darah mengalir, mengucur dari dadanya ke bagian depan. Dipegang, ditampung darah itu dengan kedua telapak tangannya. Sambil dia melihat darah tersebut yang dia tampung, setengah enggak percaya. Kenapa enggak percaya kalau dia apes, kalau dia sial? Bukan. Ketika dia melihat darah tersebut, dia menyadari apa yang akan segera dia raih, maka dia tersenyum berbahagia sambil menjerit dengan gembira dan menghamburkan darah tersebut ke udara. Fuztu rabbil Ka'bah, demi Allah Tuhan pemilik Ka'bah, aku beruntung, aku beruntung, beruntung. Beruntung apa? Orang-orang kufar musyrikin yang memerangi mereka melihat tersebut nggak paham, dia mati terbunuh terus dia bilang beruntung. Beruntung dengan ridhanya Allah, beruntung menghabiskan umurnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, keberuntungan yang hakiki adalah di situ, kebersamaan bersama Nabi Muhammad di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang luhur, menempuh jalan yang mulia tersebut. Di situ terdapat keberuntungan yang hakiki, dan itulah yang dikejar oleh para salaf yang terdahulu. Hingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bercerita tentang zamannya sampai beliau bilang, mahilati ini aral waqt habis. Apa dayaku, aku melihat waktu ini, zaman ini bagaikan cemberut kepadaku. Zaman ini bagaikan muram, suram. Apa yang membuat zaman ini suram? Ada krisis ekonomi kah? Ada krisis kesehatan kah? Ada krisis uang kah? Ada krisis tahta, jabatan? Ada krisis duniawi? Bukan. Tapi krisis yang lebih dahsyat dari itu semua. Krisis yang menjadi sumber segala krisis dunia dan akhirat. Apa beliau bilang? Rahat afkar ahlu kullaha fil malabis wattugasara ta'alamuhu ladaihim tawamis dayya'u sirat arbab sifatin nafais. Itu dikatakan, aku melihat waktuku, zamanku demikian suram. Bukan zaman yang suram, orang-orangnya. Orang-orang yang hidup di zaman, semangat mereka sudah bergeser, enggak seperti semangatnya orang dulu. Pikiran mereka, semangat mereka, semuanya habis buat fashion, buat pakaian, habis buat duniawi, habis buat jam tangan, habis
untuk show kepada orang-orang, habis untuk penampilannya saja, untuk pakaiannya saja, menelantarkan sifat yang luhur. Pakai baju tapi hatinya telanjang dari taqwa. Pakai baju akan tetapi dia kosong sunyi dari sifat khusyuk, dari rasa takut kepada Allah, dari sifat wara, dari sifat zuhud. Dia menghiasi tubuhnya dengan segala perhiasan, pakaian berhias, tasnya berhias, rumahnya dia hiasi, akan tetapi hatinya nggak ada perhiasan taqwa, nggak ada perhiasan khusyuk kepada Allah Ta'ala, nggak ada perhiasan rasa takut kepada Allah Ta'ala, nggak ada perhiasan wara, nggak ada perhiasan zuhud, nggak ada perhiasan semangat mengejar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kotori hati dengan kedengkian, dengan kebencian, dengan hubbud dunya. Itu sebagian para salaf berkata kepada kawan-kawannya dan murid-muridnya, hayya natubillah, ayo kita taubat kepada Allah, minadz-dzanab alladzi la yatub minhu ahad. Ada satu dosa yang mana orang tidak bertaubat dari dosa tersebut. Dosa apa? Hubbud dunya, cinta kepada dunia, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, hubbud dunya ras kulli khati'ah. Cinta kepada duniawi tersebut, obsesi duniawi, sumber segala kesalahan. Gara-gara itu dia mengumpat, gara-gara itu dia bergosip, gara-gara itu dia mencaci, gara-gara itu dia mendengki, gara-gara itu dia iri, dia hasud, gara-gara itu dia kotori hatinya dengan kotoran, waliyadzubillah min dzalik. Gara-gara itu dia ketinggalan majelis yang mulia, gara-gara itu dia ketinggalan rombongan, gerbongnya Nabi Muhammad, gerbongnya para salaf, gerbongnya para sahabat Nabi, gerbongnya para ahlul bait, gerbongnya para aulia wassalihin. Dia ikut gerbongnya syaitan, ikut dengan nafsunya, ikut dengan syahwatnya, waliyadzubillah min dzalik. Menelantarkan daripada sifat-sifat yang mulia, sifat orang-orang yang luhur. Hum bahjatul alam wa unsul majalis kan waqti bihim na'im wa safi wa anis. Para kaum wali-walinya Allah, mereka adalah penghias dunia ini. Dunia menjadi berhias dengan keberadaan mereka, keadaan mereka, keberadaan mereka. Kalau hadir di majelis, penghias majelis. Dimanapun mereka datang, maka tempat menjadi harum dengan keberadaan mereka tersebut. Yabgal makan ala atharihim atira, tempat menjadi harum dengan masuknya orang-orang yang luhur, orang yang mulia tersebut. Itu berkata sahabat kami Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri sekitar 25 tahun yang lalu atau 26 tahun yang lalu, beliau bilang, waktu itu ada majelisnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Masya Allah, dihadiri saat itu masih ada Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Syami, Al-Habib Umar bin Abdullah, dan di antara yang hadir Ami Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas masih hadir. Habib Ali Al-Jufri bilang kepada saya, Syekh Jindan, lihat itu keberadaan Ammak Abdullah bin Ahmad, Ammak Ahmad bin Ali, keberadaan mereka walaupun diam nggak bicara apa-apa, itu menjadi penghias bagi majelis kita, menjadi damai. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, dulu kita kalau lagi hadir majelis, tahu-tahu masuk di tengah-tengah kita seorang ahli khusyuk, maka itu karismanya dia itu merasuki yang hadir, sampai kita turut mengeluarkan air mata ngelihat orang tersebut. Itu sahabat Rasulullah mengatakan bahwasanya di antara ilmu yang pertama diangkat oleh Allah Ta'ala, tahu ilmu apa? Al-khusyuk. Hatta la takad tajid khashi'ah, hingga hampir-hampir kamu tidak lagi menemukan orang yang khusyuk, menemukan orang yang cuma bisa gelak tawa, menemukan orang yang hilang air wajahnya, waliyadzubillah min dzalik. Enggak ketemu lagi orang yang khusyuk. Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, beliau mengatakan, fawa asafi in mittu min qabli an ara wujuhan 'alaiha nur ilmin wa khasyati. Sungguh menyesalnya aku, sedihnya aku, ruginya aku kalau aku meninggal dunia sedangkan belum terjadi regenerasi. Aku belum melihat wajah-wajah yang mencerminkan cahaya ilmu, mencerminkan cahaya takut kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Nah karenanya itu, la 'aish illa ma'ahum, hidup yang nikmat adalah bersama mereka. Itu orang-orang berkata, sahabat Al-Imam Sahibul Maulid Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mereka bilang, la nahis annana fid dunya illa lamma mat hadzal imam.
Kita nggak berasa kalau kita hidup di dunia, tempatnya stres, tempatnya bala, tempatnya musibah, tempat buangan yang nggak pernah dilirik oleh Allah Ta'ala. Kita nggak berasa kalau kita hidup di tempat buangan ini di dunia, melainkan tatkala meninggal wafat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah itu bayangkan dengan kepergian mereka, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, fagadna jami'al khair lamma tarahalu wa minhum khala wa'rul basitati was sahli. Kita kehilangan segala kebaikan ketika para wali-wali tersebut pergi meninggalkan kita. Ketika mereka wafat, pergi meninggalkan kita, seolah-olah segala kebaikan hilang dari kita. Habis begitu saja. Surna hayara. Kita menjadi orang yang bingung, orang yang linglung di dalam kebodohan kita. Enggak tahu jalan menuju hidayat, enggak tahu jalan yang benar. Hingga tiap kali ada kejadian apa-apa kita bingung. Yang ada akhirnya kita ikut latah. Dengan latahnya orang-orang, ikut arus yang entah kemana menujunya. Datang angin barat, ikut ke barat, angin timur, ikut ke timur, angin puting beliung, ikut berputar. Waliyadzubillah min dzalik, la nadri tariq ilan najah wa bil jawri namhu sunnatal birri wal adli. Sehingga dengan daripada kezaliman tersebut kita menghapus daripada jalan keadilan, jalan kebaikan. Waliyadzubillah min dzalik. Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya laita dahiyatul fana bihizbir rada halat wa hizbul huda khulli. Kalau boleh berandai-andai, andaikan orang-orang yang jahat kematian itu hanya datang kepada mereka. Adapun orang-orang yang baik, aulia wa sholihin, jangan mati, biar hidup selama-lamanya. Akan tetapi sunnatullah, wa ma indallah khairul lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh mereka orang-orang yang dimuliakan tersebut, begitu mereka pergi seolah-olah sunyi. Itu Al-Imam Sayyidina Anas bin Malik, beliau bilang, lamma mata Rasulullah azlama minha kullu syai'. Ketika Rasulullah meninggal dunia, ketika Rasulullah wafat, itu seolah-olah Madinah menjadi gelap gulita dengan kehilangan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu didapati di malam hari, beliau enggak ada di kasurnya, enggak ada di ranjangnya. Istrinya terbangun mencari, suaminya enggak ada, entah hilang kemana. Kemudian dia cari keluar dari kasur, didapati suaminya di Sayyidina Abu Bakar di pojok ruangan, sedang meletakkan wajahnya di atas kedua lututnya sambil menangis terseduh-seduh. Maka ditanya, wahai suamiku, kenapa engkau, apa yang menimpamu? Dia bilang, wa syaugah ila Rasulillah, betapa rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah kita nggak tahu tangisan kayak begini. Yang ada tangisan kehilangan motor, kehilangan dompet, kehilangan handphone, tangisan kalau ada keluarga yang meninggal dunia, tangisan rindu kepada Nabi Muhammad nggak ada, tangisan istighfar nggak ada, tangisan tilawatul Quran nggak ada, tangisan di dalam sujud nggak ada. Rumah sial, waliyadzubillah min dzalik. Rumah yang beruntung, rumah yang ada tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqi beliau mengatakan, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Saya kehilangan dari orang-orang besar yang dulu saya kenal. Tahu gak apa sifat mereka? Sifat mereka itu adalah seumur hidupnya nggak pernah jauh dari kitab, nggak pernah jauh dari zikir. Seumur hidupnya selalu kerjaannya zikir atau Quran atau salawat atau kitab, sibuk dengan ilmu dan kitab. Itu aja kesibukan mereka. Dan kalau malam hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Kerjaan mereka bersujud di dalam khalwatnya, menangis di dalam harinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum subuh, Sayyidina Bilal masuk ke ruangannya Rasulullah memberitahukan, ya sudah masuk waktu salat subuh. Maka didapati Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sedang menangis. Beliau sedang menangis. Ditanya oleh Sayyidina Bilal tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa? Maka dijawab, karena
Ini malam diturunkan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu wa ma lidh dhalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami mendengar panggilan yang memanggil kita kepada iman dan kita beriman. Siapa yang memanggil? Siapa pemanggil tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa da'iyal azam, pemanggil yang teragung sallallahu alaihi wasallam. Dan gaung suara panggilannya kita dengar melalui lisan para guru-guru kita, yang dibalik suara mereka suara Rasulullah, memanggil kita menuju iman, memanggil kita untuk menjaga mata, memanggil kita untuk menjaga mulut, memanggil kita untuk berakhlak luhur, memanggil kita untuk jujur, memanggil kita untuk birrul walidain, memanggil kita untuk membersihkan hati dari kedengkian, memanggil kita untuk berbagi kepada sesama, memanggil kita untuk memaafkan, memanggil kita untuk tidak mendendam kepada siapapun, sebagaimana akhlak dan perangainya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu dikatakan bahwasanya seumur hidupnya nggak pernah berpisah dari kitab, nggak pernah berpisah dari zikir. Kerjaannya kalau malam hari sujud, kerjaannya kalau malam hari menangis untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala mengembalikan sifat tersebut di tengah-tengah kita. Ini sifatnya Nabi besar Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata kepada sahabat beliau bilang bahwasanya, ya Rabi', law ra'aka Rasulullah la dhahika mink, law ra'aka Rasulullah la fariha min khusyu'ik. Kalau Rasulullah melihat engkau, Rasul akan tersenyum dan bergembira. Kenapa? Bangga melihat khusyukmu yang sangat luar biasa. Sayyidina Rabi' bin Khaytham, seorang yang min ahlil khusyuk dari tabi'in, yang mendampingi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau adalah orang yang dikenal selalu berlinang air mata, khusyuk kepada Allah taala. Begitu itu pernah sekali beliau lewat di hadapan tukang besi di toko di pasar, ada pandai besi sedang membakar besinya dia untuk dilunakkan. Saat melihat bara api yang menyala, dia teringat api di hari kiamat, dia pun pingsan. Disadarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, nggak sadar, sampai Abdullah bin Mas'ud yang menggotong sahabatnya ini, muridnya ini digotong, ditaruh di rumahnya, disadarkan sampai waktu masuk waktu sholat masih belum sadar, pingsan karena apa? Karena takut akan api neraka, karena takut akan api neraka. Sampai masuk waktu sholat masih belum sadar, baru sadar kapan? Di jam yang sama hari berikutnya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya rasa takut, tapi yang takut sama nyamuk, yang takut sama virus, yang takut sama krisis ekonomi, yang takut sama pergantian pemerintahan, pergantian politik, yang takut dolar naik atau turun, takut dengan perubahan global yang ada sekarang, takut dengan peluru, takut dengan ini dan itu. Semua ditakutin kecuali Allah. Semua ditakutin kecuali api neraka. Semua ditakutin kecuali dia nggak takut kehilangan hubungannya dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan satu salihin, seorang wali Allah, dia mengatakan, kanat li humum katsirah. Dulu saya memiliki banyak beban pikiran, banyak stres, banyak sekali yang saya pikirkan. Begitu saya menempuh jalan salihin, jalan ini, ja'altu hammi hamman wahidan. Saya jadikan yang saya pikirkan cuma satu, hubungan saya sama Allah taala. Fakafanil wahid an kulli ham. Maka Allah yang Maha Esa mencukupi saya dari semua stres dan beban pikiran. Subhanallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibahnya umat sekarang bukan rudal, bukan peluru. Musibahnya mereka ketika terputus dari Nabi Muhammad. Musibahnya mereka ketika terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sumber segala musibah. Ketika kita kehilangan Allah,
Ketika kita kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kita kehilangan segalanya, kehilangan dunia, kehilangan akhirat, kehilangan tahta, kehilangan harta, kehilangan segala-galanya. Ketika kita kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dulu mereka mungkin kurang harta, kurang tahta, kurang materi, akan tetapi enggak kurang salat sunnahnya mereka, enggak kurang ibadatnya mereka, enggak kurang adabnya mereka, enggak kurang akhlaknya mereka. Mudah-mudahan dengan berkat majelis ini Allah Ta'ala tambahkan akhlak kita, berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala anugerahkan kita khusyuk, Allah Ta'ala anugerahkan kita taqwa, Allah Ta'ala anugerahkan kita istiqamah. Dan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para ulama, para masyayikh, para habaib yang hadir tengah-tengah kita, Allah Subhanahu wa taala insyaallah berikan kesehatan, panjang umur kepada para guru-guru kita, para kiai kita, para ulama kita, dan tokoh masyarakat, dan juga dari pemerintahan, TNI dan Polri, dan juga para warga, tetangga, masyarakat yang hadir tengah-tengah kita, dari majelis silaturahim semuanya, dan juga dari majelis al-wafa bi ahdillah, majelis al-muwasalah, dan semua yang hadir. Enggak kita keluar melainkan hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dirubah kesalahan kita menjadi hasanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang hadir dianugerahkan, yang hadir, yang menyimak, yang mendengar, yang mengikuti melalui streaming, yang menyaksikannya kelak, Allah Ta'ala limpahkan anugerah yang luas untuk kita semuanya dan untuk mereka semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada umat Islam yang ada di Palestina kita, yang ada di Lebanannya kita, yang ada di Iraknya kita, yang ada di Libyanya kita, yang ada di Yamannya kita, yang ada di Syamnya kita, yang ada di seluruh penjuru dunia. Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma, aj'alil ilm fina والذكاء والنجابة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد ما فات وحمامات من سير وأخلاق وعلوم أهلنا وشيوخنا وآبائنا وأجدادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.